وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah, shaimin, shaimat yang terhormat. Alhamdulillah. Mari kita tahan sebentar ngantuk kita untuk menambah ilmu keislaman kita dibawa pulang. Nanti sampai di rumah saya beri PR ayat yang akan saya bahas dalam waktu yang mungkin 10-15 menit ke depan ini adalah surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir itu surat yang ke-35. Ayatnya nomor 29 dan 30. Nanti saya bahas sampai di rumah dibaca. Itu yang membuat kita nanti tidak lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengeluh sulit sholat khusyuk. Memang sholat itu dikatakan atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Urusan besar sholat itu. Kabiratun, urusan besar. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang sudah bisa khusyuk, sholat itu bukan saja tidak besar, dinikmati. Maka saudara, tidak mungkin ada orang mu'alaf kemudian belajar sholat lalu bisa menikmati sholat. Enggak mungkin. Yang sudah bertahun-tahun saja belum tentu menikmati. Sekarang bagaimana caranya? Salah satu cara adalah sholat malam. Sholat malam itu yang membuat kita semakin lama nanti akan semakin menikmati. Jadi saudara, analoginya itu seperti kalau ada orang belajar mengemudi mobil. Ya. Walaupun ini tidak 100% sama, tapi ada kemiripannya. Ketika kita belajar mengemudikan mobil, itu kan sulit pertamanya. Apalagi mobil yang tidak otomat, ada koplingnya, ada segala macam, sulit kan? Sulit. 1 kali, 2 kali, 10 kali, 20 kali latihan kanan kiri, lama-lama jadi sajiyah. Sajiyah itu sudah menjadi watak kita. Orang-orang yang biasa nyopir itu sudah langsung sudah lemes saja sekarang. Ini fisik, gampang. Walaupun sulit, tapi masih mudah karena fisik. Nah, sholat khusyuk itu al-qalb. Yang membuat orang tidak khusyuk itu hatinya. Karena hatinya tidak khusyuk, kemudian naik ke atas otaknya. Sehingga setiap kali sholat yang diingat macam-macam. Itu yang pertama, latihan sholat malam itu akan bisa mempermudah kita sholat khusyuk. Yang kedua saudara, membaca Al-Quran. Kalau kita hitung, ya, Al-Mukalamah. Al-Mukalamah itu interaksi kita, berbicara ini. Itu ribuan kata setiap hari, Pak. Ribuan kata. Kalau diseleksi gitu ya, itu sudah pasti itu banyak yang salah, banyak yang dosa. Kata itu sudah nggak main-main ya. Nah, antara dialog kita dengan manusia dengan dialog kita dengan Allah nggak banding. Kita berdialog dengan Allah itu sedikit. Itu pun kalau bisa merasakan. Orang yang bisa mengerti Al-Quran ketika membaca, dia itu berdialog dengan Allah. Apalagi waktu sholat. Berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan begini, hamadani abdi. Hambaku telah mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Athna ilayya abdi. Hambaku memuji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga asma Allah. Hambaku mengagungkan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Ini pernyataan bahwa Allah itu adalah Maha Penguasa, Maha Raja yang memiliki semuanya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya beribadah, itu ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya minta tolong, itu tawakal. Kalau orang sudah memahami surat Al-Fatihah saja, kemudian dinikmati pada waktu sholat, ini lama-lama nanti dia merasakan dialog dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, nggak ada pilihan lain kalau Anda ingin menjadi orang Islam yang baik, harus belajar. Dan kalau sudah belajar itu, jangan pakai melihat usia. Rugi nanti kalau kita. Berapapun usia Anda, belajar. Mungkin pada waktu masih mahasiswa, waktu masih sekolah, itu belajarnya 10 menit sudah ngerti, sekarang 1 jam, nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Jangan menyerah. Jangan sampai kita sampai wafat masih tidak ngerti. Rugi. Maka saudara, ayat yang saya maksud tadi itu adalah janji Allah kepada orang yang mau melakukan apa yang ada di dalam ayat ini, itu diberi balasan oleh Allah. Ujungnya Allah mengatakan Ghafurun Syakur. Ghafur itu banyak dan sering memaafkan. Itu Ghafur. Kalau Ghafir itu isim fa'il, pemaaf, gitu aja, pengampun. Tapi kalau Ghafur, kathirul maghfirah. Syakur, kathirus syukur. Jadi Allah itu syakur, orang terima kasih kepada Allah, mengucapkan hamdalah sedikit saja dikasih banyak. Itu artinya. Jadi satu kata syakaroh itu berterima kasih, tapi bisa syakir, syakur, itu semuanya artinya itu lain. Dan di dalam ayat ini, ayat yang akan saya bahas ini, ujungnya itu Allah berjanji kalau orang melakukan 3 hal yang disebutkan di dalam ayat ini, akan diberi ampunan yang banyak, lalu akan diberi balasan yang banyak. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi yang pertama, sesungguhnya mereka yang tilawah Al-Quran. Tilawah tidak sama dengan qiraah. Apa bedanya? Kalau qiraah itu membaca saja. Tapi kalau tilawah, yatlu, dan berkali-kali dalam Al-Quran, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Kamu tilawai. Apa artinya tilawah itu? Sesudah dibaca, difahami. Sesudah difahami, dikerjakan, diamalkan. Itu namanya tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Itu orang-orang yang mentilawai Al-Quran. Bukan sebatas membaca. Ditilawai setelah mengerti, dikerjakan. Kemudian wa aqamus shalah. Artinya membangun sholat, bukan sholat. Allah tidak mengatakan wasallu, mereka sholat, enggak. Wa aqamus shalah, membangun sholat. Sholatnya itu dibangun. Apa membangun sholat itu? Membangun sholat itu semua orang yang membangun pakai fondasi. Fondasinya apa? Wudhu. Kalau Anda ingin sholatnya baik, wudhu yang baik. Kalau Anda ingin sholatnya khusyuk, wudhu yang khusyuk. Itu terkait itu. Orang yang wudhunya cepat begini, nggak mungkin sholatnya baik. Bahkan bisa jadi nggak sah sholatnya. Kalau wudhu misalnya cepat, nggak sampai ini melewati sini, nggak sempurna, nggak sah juga sholatnya. Maka saudara, sholat itu adalah kuncinya surga. Pintunya surga itu sholat. Nah, kuncinya sholat ini wudhu. Jadi wudhu ini nggak main-main loh, Pak. Orang yang masuk surga itu berangkatnya dari wudhu. Kalau wudhunya baik, sholatnya baik. Kalau sholatnya baik,
insya Allah masuk surga. Nah ini dikatakan wa aqamus sholat. Jadi yang pertama tilawah Al-Quran, yang kedua wa aqamus sholat, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnakum, berinfak. Anfaqu itu kalau dalam bahasa Inggris to spend, membelanjakan. Nah, orang yang berinfak itu bukan hanya uang. Saya sekarang ini berinfak ilmu ini saya ini berinfak ilmu. Anda bisa berinfak tenaga. Orang yang mau menjadi takmir masjid, ikhlas, waktunya diberikan untuk masjid, waktunya diberikan, tenaganya diberikan untuk masjid. Itu infak itu namanya. Infak. Anda memberi nasihat orang, infak itu. Anda pulang dari sini sampai di rumah, kemudian disampaikan tadi di masjid kita membahas masalah ini. Itu Anda berinfak, infak namanya. Ya, wa anfaqu mimma razaqnakum. Coba berinfak yang aku berikan sebagai rezeki. Jadi Allah yang memberi. Kemudian kalau Anda keluarkan ini kepada orang lain, nanti Anda dikasih lagi. Saudara, saya tahan ngantuknya sebentar ya. Ada 3 menit ini cerita penting. Infak. Ya. Ada cerita di YouTube ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Itu viral seluruh dunia. Viral di mana-mana ini seluruh dunia. Yang menceritakan itu ulama-ulama besar termasuk ulama-ulama Indonesia. Tadi malam saya kebetulan kemarin malam ya itu terawih dengan dokter-dokter orang-orang UNER, saya ceritakan itu. Ya. Jadi di Maroko itu Maghribi. Itu jaraknya dari Mekah ke Maroko itu saya nggak tahu berapa ribu kilo, tapi lebih jauh dari Surabaya Jakarta, jauh Maroko itu. Jadi kalau kita dari Indonesia mau ke Maroko, dari sini ke Mekah saja sudah 9 jam, mungkin Maroko tambah lagi 6 jam barangkali. Di sana banyak ulama-ulama besar di sana itu, Maroko. Ada universitas Islam yang terkenal sudah beratus tahun. Lalu ada satu ulama ini tidak disebutkan namanya, tapi ulama yang berbobot lah. Artinya nggak mungkin dia akan menceritakan sesuatu yang bohong, nggak mungkin. Jadi dia itu mimpi bertemu Rasulullah dan mengatakan begini, namanya saya nggak tahu ya, kamu datang ke Mekah, ada orang namanya si Fulan, sampaikan kepada orang itu bahwa dia nanti akan masuk surga bersama saya. Itu mimpinya begitu. Dia mimpi itu dipikir, wah yes, mimpi biasa lah. 2 hari 3 hari mimpi lagi, sama mimpinya, sampai 3 kali. Dan diberitahu alamatnya di sini, nomor sekian, namanya ini. Setelah 3 kali dia terperanjak, dia bilang ini nggak main-main ini. Mimpi bertemu Nabi. Rasulullah mengatakan man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqah. Orang kalau memimpi melihat saya di waktu tidur, itu berarti melihat saya benar, kata Rasulullah SAW. Akhirnya ulama ini datang ke Mekah, sampai di Masjidil Haram bertemu dengan ulama-ulama yang di Masjidil Haram, Sudes dan sebagainya, menceritakan ini. Saya mimpi begini-begini dan ini saya catat alamatnya, saya disuruh ketemu orang ini. Akhirnya ulama ini diantarkan oleh beberapa ulama yang pakai jubah besar-besar itu, kalau Anda lihat di YouTube yang jadi imam itu berangkat ke sana. Beberapa orang berangkat ke sana, dicari. Jadi mungkin ini Mekah itu Surabaya, rumahnya kira-kira di Sidoarjo gitu kira-kira. Agak menepi di Jarum. Dicari. Kemudian bertanya, Anda kenal nggak si Fulan ini? Ini yang datang ini ulama-ulama semua ini. Terus ada orang yang tahu, loh kenapa Anda kok cari orang ini? Ini orang biasa ini. Ini ulama-ulama besar kok cari orang ini? Dan orang ini bukan dikenal sebagai orang santri. Pokoknya tunjukkan saya orang ini. Akhirnya ketemu Pak orang itu Pak. Assalamualaikum, Anda namanya ini. Terus orang Maghribi ini mengatakan begini, saya akan menceritakan kabar baik untuk Anda dengan syarat, satu syaratnya.
Anda mesti menceritakan kepada saya apa yang dikerjakan secara jujur. Kalau Anda mengatakan itu, saya ceritakan. Jadi orang ini mengatakan, saya kaget, saya kok didatangi ulama-ulama seperti ini. Saya ini orang biasa. Saya orang biasa. Saya walaupun dekat dengan dia jarang umroh katanya. Ya pokoknya orang tidak terlalu santri lah kalau bahasa kita itu. Saya ini orang biasa. Coba ceritakan. Nggak ada yang istimewa pada diri. Coba ceritakan apa yang kamu alami. Akhirnya dia mengatakan begini. Ya saya punya tetangga, anaknya beberapa, kemudian suaminya itu meninggal. Dan saya kasihan dengan tetangga itu. Istrinya ini menanggung beberapa anak, tidak ada pekerjaan. Lalu saya katakan kepada istri saya, dia ini kebetulan karyawan ya, bukan pengusaha, jadi bukan orang kaya dia ini. Saya mengatakan kepada istri saya, mulai bulan ini gaji saya ini saya bagi dua, yang 50% saya kasihkan keluarga itu. Dan itu diberikan sudah cukup lama. Lalu ulama ini mengatakan ini rahasianya, ini rahasianya. Lalu apa yang Anda ceritakan? Dia bilang, namanya saya ini. Saya bertemu Rasulullah dalam mimpi 3 kali berturut-turut menyebut nama Anda ini. Dan kata Rasulullah, Anda akan masuk surga. Nangis orang ini. Sudah sekarang kamu mandi, saya ajak umroh. Jadi diajak umroh orang ini, bukan orang santri ini, tapi dia melakukan sesuatu yang Allah ridho dan tidak ada orang tahu. Itu wa anfaqu mimma razaqnakum. Akhirnya dia umroh. Sudah umroh, sampai selesai umroh, nangis dia, bertobat segala macam, pulang. Ketika pulang itu mau berangkat lagi, diantarkan ke rumahnya, sampai di pintu Mekah ini, di pintu dia mengatakan, saya mau sholat sunnah lagi, boleh enggak? Ya silakan sholat. Diantarkan sama yang mengantarkan ini, ulama-ulama ini Pak, yang mengantarkan itu. Akhirnya dia sholat lagi di depan Ka'bah itu sampai lama, sujud enggak bangun-bangun, dia meninggal dunia di situ. Ini saudara rahasia keikhlasan dan orang yang mau menolong orang lain. Itulah Islam. Bisa jadi kita nggak tahu, ada orang yang tidak dikenal sebagai orang yang punya kedudukan, tapi dia punya amalan yang membuat Allah ridho. Ini saudara, kalau Anda melakukan tilawah, kemudian Anda melakukan sholat dengan baik, lalu Anda berinfak. Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadits qudsi mengatakan, idza aradtum rahmati farhamu khalqi. Kalau Anda ingin mendapat rahmatku, rahmati makhlukku, ini kata Allah Subhanahu. Jadi kesimpulannya, kalau kita memperhatikan orang lain yang itu adalah hamba Allah, bukan hanya manusia, kucing pun itu diperhatikan oleh Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Maka di dalam ayat ini Allah kemudian mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan. Tidak ada yang tahu atau ada yang tahu. Misalnya Anda mau nyumbang masjid, diumumkan si fulan nyumbang ini, itu semua tahu. Tapi ada yang orang tidak tahu. Bahkan saya sering memberi nasihat kepada teman-teman saya, cobalah kamu punya program pekerjaan yang infak kepada orang lain, istrimu pun tidak tahu, semua orang tidak tahu, dan jangan ceritakan. Itu insya Allah lulus. Sirron wa alaniyatan. Sirron tidak ada yang tahu, dan alaniyatan itu terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang diharapkan adalah keuntungan yang tidak pernah rugi. Bisnis yang tidak pernah rugi itu bisnis yang tidak pernah rugi. Lalu Allah mengatakan liwafiyahum ujurahum, nanti akan dipenuhi ganjarannya oleh Allah, wa yazidahum min fadlih, dikasih lebihan karunia Allah, innahu ghafurun syakur. Ya Allah, karena Allah itu maha pengampun
dan maha besar perhatiannya kepada orang yang mau berinfak, kepada orang yang mau baca Quran dengan ikhlas, kepada orang yang suka sholat dan membangun sholat dengan baik. Ini saudara, kesimpulannya adalah kalau Anda ingin Lailatul Qadar di hari-hari yang kurang berapa hari ini, berinfak, yang banyak zikir, kemana-mana berzikir. Saya tadi duduk di sini menunggu ini, ada tasbih ini, saya berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini kata Rasulullah khairu ma qultu ana wan nabiyyina min qabli. Sebaik-baik yang saya ucapkan dan juga para nabi yang sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda membaca itu 100 kali, ini tadi saya 100 kali enggak sampai 5 menit. Saya baca di sini tadi, pakai tasbih ini 100 kali. Dihapuskan dosa-dosa Anda 100. Dikasih pahala 100, dikasih luar biasa. Dan kalau Anda ingin Lailatul Qadar, enggak cukup ini hanya sholat di sini saja, enggak cukup. Ini waktu-waktu dari sini nanti Anda kerja dan sebagainya, Anda jangan lupa zikir. Anda jangan melakukan dosa-dosa. Kalau yang banyak istighfar, kemudian sholat yang baik ditambah dengan sholat sunnah sampai terakhir, insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Kalau Anda mendapat Lailatul Qadar, itu nilainya Anda mendapat pahala seperti Anda beramal 83 tahun. Itu khairun min alfi syahr. Enggak main-main. Jangan sampai kita enggak dapat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, sampai di rumah dibuka surat Al-Fatih. Nomornya berapa tadi? Dibuka supaya Anda ngerti dan Anda kerjakan itu, insya Allah semuanya akan sukses mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.